Selamat datang di channel ini, channel yang sudah saya beri nama channel Ngeja Sejarah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat konten mengenai Budak Angon, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Semoga apa yang saya bahas ke depan bisa memberikan suatu manfaat buat kalian yang mendengarkan. Pembahasan mengenai Satrio Piningit, Ratu Adil dan Budak Angon memanglah sangat menarik, karena sosok itulah yang digadang-gadang akan membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia. Lantas, apakah betul demikian? Atau hanya sebagai mitos belaka? Kita ikuti bersama-sama pembahasan ini sampai selesai. Tidak perlu buru-buru ke pembahasan, apalagi langsung pindah channel, agar apa yang saya bahas pertama ini bisa saudara-saudara ikuti dan bisa dimengerti. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kita bahas pembahasan pertama. Wangsit Siliwangi kepada rakyatnya. Semoga Prabu Siliwangi memperbolehkan kita membahas wangsitnya ini. Mohon maaf, jika kali ini saya akan langsung membacakannya dalam kalimat bahasa Indonesia. Prabu Siliwangi berkata kepada warga Pajajaran yang ikut mundur sebelum menghilang, perjalanan kita hanya sampai hari ini meskipun kalian semua setia kepadaku. Aku tidak boleh membawa-bawa kalian pada masalah ini, ikut-ikutan hidup sengsara, ikut kumal sambil kelaparan. Kalian harus memilih untuk hidup selanjutnya supaya nanti bisa hidup makmur dan kaya raya, bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran seperti yang sekarang ini, melainkan Pajajaran yang berdirinya dibangkitkan oleh perkembangan zaman. Pilih, aku tidak akan menghalang-halangi sebab bagiku, tidak pantas menjadi raja yang seluruh rakyatnya selalu lapar dan sengsara. Perlu kita ketahui, ini adalah kalimat pertama dari pesan Prabu Siliwangi kepada rakyatnya, dan yang perlu kita garis bawahi dari sini adalah kalimat mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran seperti yang sekarang ini, melainkan Pajajaran yang berdirinya dibangkitkan oleh perkembangan zaman. Dengarkan, kalian yang masih ingin mengikutiku, cepat pergi pisahkan diri ke sebelah selatan. Kalian yang ingin kembali ke kota yang ditinggalkan, cepat pisahkan diri ke sebelah utara. Kalian yang ingin mengabdi kepada penguasa yang sedang jaya, segera pisahkan diri ke sebelah timur. Kalian yang tidak ingin mengikuti siapapun, segera pisahkan diri ke sebelah barat. Dengarkan, kalian yang di sebelah timur, harus tahu, kejayaan mengikuti kalian. Iya benar sekali, keturunan kalian yang nantinya bakal memerintah saudara-saudara kita dan orang lain. Akan tetapi, harus tahu, mereka akan memerintah dengan cara yang keterlaluan. Nanti akan tiba pembalasan atas segala perbuatan mereka. Kalian yang berada di sebelah barat, telusuri oleh kalian jejak Ki Santang. Hal itu disebabkan nantinya keturunan kalian yang mengingatkan saudara-saudara kita dan orang lain. Keturunan kalian itu yang akan berupaya memberikan peringatan dan penyadaran kepada teman-teman sekampung, saudara-saudara kita yang berupaya untuk hidup rukun melangkah bersama sependirian, dan kepada semua orang yang baik hatinya. Nanti, suatu saat, kalau di tengah malam dari Gunung Halimun terdengar teriakan meminta tolong, nah itulah tandanya, seluruh keturunan kalian dipanggil oleh Dia yang akan menikah di Lebak Cawene. Jangan telat serta jangan bersikap dan berperilaku berlebihan, sebab telaga akan meluap menimbulkan banjir. Kalian yang berpisah ke sebelah utara, dengarkan semuanya. Kota tidak akan pernah kalian temukan. Yang ditemukan hanya tegalan yang harus diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Kalaupun ada yang memiliki pangkat, tetap tidak memiliki kekuasaan, mereka nanti suatu waktu akan tergeser oleh orang lain. Banyak orang datang dari tempat-tempat yang jauh, tetapi orang-orang yang menyusahkan kalian. Waspadalah. Seluruh keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu yang diperlukan. Aku akan datang lagi menolong yang membutuhkan pertolongan, membantu yang kesusahan, tetapi hanya kepada mereka yang baik tingkah lakunya. Jika aku datang, tidak akan terlihat. Kalau aku berbicara, tidak akan terdengar. Memang aku akan datang.
Akan tetapi, hanya kepada mereka yang baik hatinya, mereka yang memahami terhadap satu tujuan, mereka yang mengerti pada keharuman sejati, mereka yang memiliki empati tinggi dan tertata rapi pikirannya, serta yang baik tingkah lakunya. Kalau aku datang, tidak akan berupa dan tidak akan bersuara, tetapi memberi ciri dengan wewangian. Sejak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, kecuali nama untuk mereka yang menelusurinya. Hal itu disebabkan bukti yang ada akan diingkari banyak pihak. Akan tetapi, nanti, suatu saat, akan ada yang mencoba-coba supaya yang hilang dapat ditemukan kembali. Memang bisa, hanya menelusurinya harus menggunakan dasar-dasar yang jelas. Namun, mereka yang menelusurinya banyak yang petantang-petenteng merasa diri paling pintar dan paling benar. Kalau berbicara, suka berlebihan. Oke, dari sini dapat kita pahami bahwa Pajajaran hilang tanpa meninggalkan jejak. Hal itu bisa jadi dikarenakan bukti yang ada diingkari oleh banyak pihak sesuai isi pesan tersebut. Tetapi dapat kita telusuri dengan dasar-dasar yang jelas. Mari kita bahas lagi pesan selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita semua dalam menelusuri teka-teki ini. Dari pesan ini saya menduga Prabu Siliwangi menjelaskan karakter dari budak Angon yang humoris dan tidak mengindahkan larangan lalu tiba-tiba memberitahu keberadaan rumahnya yang di ujung sungai, pintu setinggi manusia dan tertutupi oleh pohon hanjuang. Dalam ilmu batin sangat mungkin itu dijelaskan secara apa yang dilihat, tapi kejanggalan saya muncul jika itu diterjemahkan secara fisik rumah. Sedangkan pesan sebelumnya menjelaskan tentang karakter, hal tersebut bisa kita lihat dari pesan Surya Kencana sebelum perang melawan pasukan Caruban Nagari atau Cirebon. Di sini saya hanya ingin mengambil pesan dari Panglima perang tersebut. Dalam percakapannya dengan Raja atau Prabu Gersan Ulun, Panglima Surya Kencana mengatakan bahwa saya dan kawannya sanggup melawan pasukan Cirebon. Agar sang Raja tidak khawatir, Surya Kencana memberikan wasiat untuk dilihat oleh sang Raja, yaitu beliau akan menanam pohon hanjuan di pojok alun-alun kota Raja. Jika pohon tersebut layu atau berguguran, itu tandanya Panglima tersebut gugur atau tewas. Akan tetapi jika pohon tersebut tetap subur dan berubah warna menjadi merah, sudah dipastikan Panglima tersebut masih hidup. Dari sini bisa memetik pesan untuk memprediksi arti pohon hanjuang yang bisa diartikan sebagai simbol perjuangan. Dan jika kita gabungkan lagi dari pesan Prabu Siliwangi, kemungkinan budak Angon memiliki karakter pejuang, dan rumahnya yang berada di tepi sungai pun bisa kita sambung dengan keberadaannya yang sebenarnya membaur dengan manusia lainnya. Artinya bisa diidentifikasi semua orang, tidak melupakan kalimat batu dan tertutup oleh hanjuang. Menurut saya inilah yang memberi simbol keberadaannya yang tertutup, bukan juga hanya keberadaannya, tapi juga sifatnya yang tertutup dan wataknya yang keras. Sehingga inilah yang memungkinkan keberadaannya sulit ditemukan dan menjadi teka-teki untuk kita semua. Lalu pesan berlanjut, apa yang digembalakannya? Bukan kerbau dan seterusnya. Ini memberikan isyarat yang kemungkinannya jika kita artikan sebagai aktivitas sang budak Angon tersebut, yaitu ranting dan batang-batang pohon kering dan dilanjut mengumpulkan yang bisa ditemukan. Sebagian disembunyikan karena belum waktunya dikemukakan dan dilaksanakan. Menurut saya ini sangatlah menarik, sebab ada kalimat yang menyatakan sebagian disembunyikan karena belum waktunya dikemukakan. Artinya pada pesan ini memberitahu kita bahwa sang budak Angon mempunyai sesuatu yang ia ketahui. Itu berarti dari ranting dan batang-batang pohon tersebut bisa jadi sebuah data, entah apapun itu bentuknya saya sebut saja data. Semoga kita sepakat untuk sebutan ini. Karena sebelumnya Prabu Siliwangi menyampaikan pesan bahwa nanti suatu saat akan ada yang mencoba-coba supaya yang hilang dapat ditemukan kembali. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengartikan jika sosok budak Angon memiliki karakter pencari ilmu, yang membuatnya mempelajari apa yang ia ingin pelajari dari apa yang ia temui di dalam pencariannya mencari ilmu, atau lebih jelasnya lagi yang masih kemungkinan adalah sejarah. Sehingga ilmu yang ia temui tersebut memberinya sebuah petunjuk tentang sejarah yang ada. Sehingga apa yang ia ketahui pun tidak semua ia utarakan lantaran belum waktunya. Ini menandakan ada hal yang budak Angon ketahui dari sejarah yang ada lalu ia rahasiakan sebelum tiba waktunya. Dan di sini pun sebetulnya memberi arti keberadaan sang budak Angon yang membaur dengan masyarakat. Lalu dilanjut dengan pesan nanti kalau sudah tepat waktu dan masanya, akan banyak yang terbuka dan orang-orang ramai memintanya untuk diungkapkan dan dilaksanakan.
Akan tetapi, harus mengalami banyak kejadian dan menemukan berbagai peristiwa bersejarah. Meskipun saya tidak tahu persis dari pesan ini, menurut saya ini berkaitan dengan kerinduan rakyat dengan munculnya sang budak Angon dan banyaknya yang mencari sang budak Angon. Meskipun dalam kalimat tersebut terdapat kata orang-orang ramai memintanya untuk diungkap dan dilaksanakan, di situ tidak diperjelas dengan ditemukannya sang budak Angon. Begitupun pesan selanjutnya. Oke, kita bersambung dulu di sini. Semoga minggu depan kita bisa membahasnya pesan ini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.